Dua kali Daryl menghubungi Farah lewat panggilan video call, tapi tak ada jawaban dari sugar baby-nya itu. Pemuda itu pun berdecak. "Kemana sih?" keluhnya sambil menatap layar gawai. Sejurus kemudian pikiran Daryl jadi teringat dengan kata-kata Bella barusan. Bukan tentang oplos di Korea, tapi tentang sopir pribadi Jessie yang biasanya juga menunggu Jessie saat ke salon. Bagi Daryl menunggu begini adalah hal yang membosankan. Rupanya Arion cukup kuat dan setia untuk menjadi sopir pribadi Jessie. Apalagi dengan fakta kalau Jessie telah bertunangan dengan laki-laki lain. Yang membuat Daryl heran kenapa Arion tetap bertahan. Lama-lama Daryl pun jadi mengantuk. Ia menguap lebar. Rasanya waktu panjang menunggu Jessie bisa ia pergunakan untuk tiduran. Semakin lama, Daryl semakin masuk ke alam bawah sadarnya. Ia pun tertidur di dalam mobilnya tersebut. Hampir 3 jam lamanya Daryl tertidur. Sampai akhirnya ia terbangun karena ketukan di kaca mobilnya. Daryl terbangun dengan kaget. Melirik ke sosok yang sedang mengetuk kaca jendela mobilnya. "Jessie, rambut kamu kenapa kayak gulali?" Mata Daryl masih setengah terbuka. Ia lantas menurunkan kaca jendela mobilnya. "Sayang, rambut kamu kenapa seperti Susi?" tanya Daryl. "Idih, Mas Daryl boboknya pasti mimpiin Susi ya. Kangen sama Susi kan?" Suara sengau khas laki-laki gemulai ala Susi itu sontak membuat kantuk Daryl menghilang. Awalnya Daryl mengira kalau yang mengetuk jendela mobilnya itu adalah sosok Jessie. Pantas saja kenapa Jessie bisa punya rambut gulali. Ternyata benar itu bukan Jessie, tapi Susi si rambut gulali seksi. "Heh, ngapain kesini?" bentak Daryl langsung tanpa basa-basi. "Jangan marah-marah dong Mas ganteng. Duh, gilingan, mulus bener ini mobil mehong, mirip seperti pantat Susi yang mulus seperti pantat bayi." Susi sibuk meneliti mobil sport mahal milik Daryl itu dengan jari-jari lentiknya yang dihiasi cat kuku warna-warni seperti pelangi-pelangi alangkah indahmu. Jangan sembarangan sentuh. Tangan kamu itu sudah bersih belum?" Tangan Susi emang kotor, Mas, tapi hati dan pikiran Susi itu bersih dan lembut, sama seperti kapas. Daryl bergidik geli mendengar kata-kata Susi. Ingin rasanya Daryl ikat itu rambut gulali, lalu dijual ke pedagang permen di pasar malam. "Udah sana gak ada kerjaan banget sih," umpat Daryl lagi. Susi kesini itu ada maksud dan tujuannya. Tidak serta-merta tanpa adanya titah dari Kanjeng Ratu Jessie. Jelas Susi sambil membawa catatan di tangannya. "Apaan sih ngomong belibet, ada apa?" Daryl mulai senewan. "Nih catatan belanja dari Ibu Kanjeng Ratu Jessie." Susi menyerahkan catatan tersebut pada Daryl. Yang isinya berupa daftar cemilan sehat untuk diet lengkap dengan alamat dan tempat membelinya. Ini maksudnya apa? Daryl tak paham. Mengapa catatan lengkap ini diberikan padanya? Bukannya ada ojek online? Kenapa nggak pakai jasa ojek online aja? Kenapa harus aku? "Aduh Mas Brondong ganteng, Susi kasih tahu ya sebagai calon suami yang baik. Mas Brondong ganteng harus belajar dari sekarang jadi suami siaga, siap antar jaga." "Bawel." "Bukan bawel, tapi bahenol," koreksi Susi sambil menepuk pantatnya. Daryl berdesis kesal. Kegelian juga melihat si Susi rambut gulali yang percaya diri dengan pantat datarnya. "Udah Ki, berangkat, nanti Kanjeng Ratu Jessie ngedumel," usir Susi. "Sok tahu." "Emang Susi tahu kok." "Apanya?" "Tahu kalau Kanjeng Ratu Jessie suka ngedumel. Biasanya kalau sopir pribadinya yang cocok meong itu terlambat sedikit, dia tuh suka diomelin sama Kanjeng Ratu Jessie. Kasian kan? Emangnya Mas Daryl mau diomelin juga? Belum jadi suami, tahu-tahu udah dipecat duluan."
Daryl membanting tangannya di setir mobil. Kenapa Jessie harus ribet ini sih? Pikir Daryl dalam hati. Akhirnya dengan berat hati, Daryl pun menghidupkan mesin mobilnya, yang sontak membuat Susi rambut gulali berjingkrak latah karena kaget dengan suara keras deru mesinnya. Tali BH copot, copot, copot. Daryl melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi, membuat wajah glowing si Susi rambut gulali menjadi terkontaminasi dengan butiran debu yang berterbangan. Sudah jelas aku nulisnya itu banana, kenapa kamu malah belinya Choco Banana sih? Jessie berdecak pinggang dengan wajah garang. Ia telah selesai dengan treatment rambutnya sedari tadi. Sementara Daryl tak kunjung datang membawa barang yang Jessie pesan. Baru setelah Jessie menunggu hampir 30 menit, Daryl datang. Tapi dengan pilihan rasa yang salah. Jadi buat Jessie makin geki. Yang sisa cuma rasa Choco Banana sayang. Ya udah gak usah dibeli. Apa kamu sengaja mau buat aku gendut dengan makan coklat? Bukan gitu, tapi nanti kamu marah kalau aku gak beliin. Daryl tetap mencari pembenaran. Jessie langsung manyun. Tak mau merespon lagi. Ia kesal dan langsung beranjak keluar dari salon. Dan Daryl mengekor di belakangnya. Jessie lantas saja memberi kode pada Daryl untuk membukakan pintu mobil untuk dirinya. Daryl menurut dan membukakan pintu mobil tersebut untuk Jessie. Rencana Daryl akan meminta maaf karena salah membeli cemilan yang berbahan dasar vegetarian pesanan Jessie itu. Baru saja Daryl meletakkan pantatnya di jok mobil, namun Jessie sudah mencecar Daryl dengan berbagai kata-kata kekesalan. Mobil kamu ini bisa ngebut kan? Kenapa sih kamu lambat banget datangnya? Tempatnya itu nggak jauh-jauh banget. Udah terlambat, salah pula beli barangnya. Omel Jessie. Daryl hanya bisa menarik napasnya dalam-dalam, lalu menghembuskannya dengan perlahan. Mencoba memaklumi kemarahan dari Jessie ini. Nyatanya yang membuat lama itu karena Daryl harus mencari-cari alamatnya terlebih dahulu. Oke, aku yang salah. Aku kebingungan cari alamatnya. Dan harusnya sebelum beli aku pastiin dulu ke kamu. Maafin aku ya. Daryl meraih tangan Jessie. Mencoba menenangkan Jessie juga agar emosinya cepat reda. Masa hanya gara-gara cemilan vegetarian yang berbahan dasar sayur dan kacang-kacangan itu, Daryl dan Jessie jadi berantem. Ini baru hari pertama dari 2 minggu yang harus dilalui untuk mencoba lebih dekat. Ingat, baru hari pertama. Aku bukan sengaja mau buat kamu gendut gara-gara salah pilih rasa itu. Tapi ini murni memang kesalahanku. Jadi mau maafin aku kan? Daryl berusaha membujuk Jessie lagi. Astaga. Daryl tiba-tiba saja mendelik saat melihat wajah Jessie. Jessie pun jadi ikut kaget. Ada apa? Tanyanya. Sepertinya aku harus telepon ke surga deh. Soalnya aku rasa mereka pasti kehilangan salah satu bidadarinya. Ini nyangkut di sini, gombal Daryl. Apaan sih? Jessie membuang mukanya. Ada rasa malu-malu setelah mendengar gombalan singkat dari Daryl. Kamu manis banget, Jess. Makin cantik juga. Jadi ini hasil dari treatment di salon Tamara. Mereka jago banget buat kamu makin cantik, puji Daryl. Jadi udahan marahnya ya. Jessie hanya mengangkat kedua alisnya, tapi tidak mengiyakan. Jadi sekarang kita mau jalan kemana lagi? Tanya Daryl. Arisan dengan teman-temanku, ucap Jessie.